warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ya, baik semuanya penggemar channel YouTube Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan beberapa video. Ini tentunya sangat menarik sekali ya, karena ini beberapa pendapat dari beliau-beliau ini tentang memasang gambar atau patung di dalam rumah, itu hukumnya bagaimana. Karena ada yang mengangkat dalil dari Rasulullah begini dan seterusnya. Juga ini juga ada yang mengatakan alasannya begini boleh, alasannya begini, kalau tidak boleh alasannya begini. Karena itu untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini bersama-sama, semoga ada manfaatnya. Kita tinggalkan, dan kalau punya foto jangan dipajang. Kalau memang boleh foto itu dipajang, apalagi foto orang-orang soleh. Banyak orang memajang fotonya ustadz atau siapa di rumahnya. Kalau memang boleh jamaah, pasti yang akan kita pajang adalah gambar Rasulullah SAW. Nggak ada. Lukisan orang dulu itu, pahatan orang dulu jauh lebih bagus dari orang sekarang. Mereka itu memang kerjanya bikin patung dulu. Kalau memang boleh untuk mengenang ya, kan tujuannya mengenang. Foto tujuannya untuk mengenang, lukisan tujuannya untuk mengenang juga. Usahakanlah, tinggalkan. Karena walaupun ada yang mengatakan boleh umpamanya, itu kan pendapat, tapi kita nggak tahu malaikat masuk nggak ke rumah kita. Jadi kalau ada foto, kalau memang perlu foto itu, tafadhol. Karena memang kita sudah di masa yang kadangkala sulit terhindar dari hal itu, tapi usahakan tidak dipajang foto itu. Wallahu a'lam bishawab. Fotografi asalkan terhormat, bukan membuka aurat dan yang lainnya, maka di sini kebanyakan ulama memperkenankan. Boleh. Jadi memajang foto-foto itu adalah bukan termasuk yang dikutuk dari musawwirin tadi. Ini sesuai dengan rincian tadi. Karena fotografi itu adalah bukan membuat sesuatu yang baru, akan tapi di situ hanya orangnya ada, disimpan di alat, kemudian dikeluarkan di dalam bentuk kertas gambar. Tidak lebih seperti cermin yang kami jelaskan tadi. Ini adalah urutan yang keempat. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kalau di sana ada orang mengatakan haram, Anda tidak usah gelisah, tidak usah risih dengan mengatakan haram, karena yang mengatakan haram pun juga mereka beralasan. Tapi yang mengatakan halal sudah jelas tadi kita akan ila raqman fi thawbin, itu adalah sudah kita jelaskan tadi dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi secara umum mungkin jawabannya begini, kalau gambar-gambar terhormat semacam itu tidak ada membuka aurat, tidak membangkitkan syahwat, apalagi seorang tokoh ulama, maka yang demikian itu adalah kebanyakan ulama mengatakan hal itu diperkenankan. Artinya bahwa sementara ini kita terpaut dengan sebuah hadis Nabi, ya kan gitu, ya. Bahwa apabila di dalam rumah kita ini ada patung-patung, ada gambar-gambar, maka malaikat tidak bakal masuk. Ini hadis ini kan menjadi liar, menjadi tidak terkontrol, ditafsirkan kemana-mana, sampai akhirnya banyak orang Islam yang meyakini foto itu haram. Iya. Sampai kasusnya ini bukan di Indonesia saja, ada orang dari Timur Tengah ke Australia, di airport kan ditanya oleh petugasnya, iya paspornya mana ini, dianya pakai barcode, tolong dibuka, nggak mau, haram katanya. Terus ininya juga nggak ada fotonya, mungkin nggak paspor nggak ada fotonya, KTP nggak ada fotonya, bisa nggak? Bukan identitas, gambar itu haram. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini saya kan ada gambar-gambar, ya gambar saya. Nanti malaikat nggak masuk, nanti dituntut suruh bikin roh kitanya. Ya gitu ya, dengar ya itu. Termasuk patung-patung juga.
maksudnya gimana ini nih? Begini maksudnya, apabila di dalam rumah itu ada patung-patung, Tuhan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Itu begini cerita awalnya mah. Kata Tuhan, langit bumi yang sedemikian luas itu sangatlah sempit dan sesak bagi kehadiranku ini. Karena aku maha besar, aku maha luas. Tetapi rumah yang paling luas dan paling nyaman bagiku adalah di hatinya orang yang beriman. Jadi hatinya orang beriman itu adalah rumah Tuhan yang paling nyaman. Artinya bukan rumah ini, artinya bahwa jangan sampai di dalam hatimu ada berhala-berhala, bukan di rumahmu. Itu juga berhala, bukan patung, lain lagi. Kalau berhala kan disembah, kalau patung kan hiasan. Nah, ini kan kasusnya kan di Purwakarta. Itu patung-patung kota yang ada yang Semar, ya Gatotkaca, apalagi Samni Aji, Petruk, Gareng, yang Purwakarta kan dihancur-hancurin dulu tuh, iya kan? Karena dianggapnya musyrik. Nggak ada orang nyembah, nggak ada apa, itu hiasan. Ya di negara-negara Islam semua juga patung-patung masih banyak dipelihara. Malah patung-patung Funikia, patung-patung Romawi yang peninggalan di Libya, di Tunisia, di Aljazair, di Mesir, juga patung-patung semua juga ada, nggak ada hancur-hancurin. Kenapa kok di Purwakarta dihancur-hancurin? Iya, mereka patung-patung peninggalan zaman kuno dirawat sebagai di museum sebagai peninggalan peradaban kemanusiaan. Dan di kota-kota besar juga patung-patung pemimpin ada kok, betul nggak? Betul. Di Jakarta nggak ada patung Sudirman, Ada. Pancoran, patung bukan tuh, haram gitu. Saya nggak paham sama. Ini katanya ajaran tasawuf gitu tuh. Iya. Ya lagunya Lionel Richie segitu indahnya. Ya lagunya Mariah Carey. Ya Whitney Houston begitu indahnya lagu. Diharamkan. Ya Allah sayang banget ya. Lagu enak diharamkan. Tapi kalau nyaci pakai orang enggak ya? Kalau mengkafir-kafirkan orang enggak haram enggak? Kalau lagu yang enak haram gitu. Ya itulah persoalannya. Jadi kembali bahwa yang dimaksudkan patung-patung itu adalah sesembahan berhala-berhala yang ada di dalam hatimu. Paham nggak? Jadi Tuhan, malaikat tidak akan masuk ke dalam hatimu kalau di hatimu banyak berhala-berhala. Nah, berhala-berhala ini tidak mesti berupa patung, apa saja yang disembah, yang dimuliakan, ya. Ketika Anda memberikan segala macam pengorbanan dengan melanggar aturan, semua dilanggar, haram dilakukan hanya untuk menyenangkan sesuatu yang engkau sembah, itu adalah berhala. Uang juga berhala. Kau korbankan agamamu. Ya, kau jual-juali tanah wakaf pesantren itu untuk mendapatkan harta. Uang itu adalah berhalamu. Begitu engkau mencintai seorang perempuan yang cantik cerita, ya, dia minta beli mobil Rolls Royce, Anda korupsi, ya, untuk menyenangkan kekasihmu itu. Kekasihmu itu adalah berhalamu itu. Apapun yang kau cintai dan kau berikan pengorbanan hidup pun terhadapnya, itulah berhalamu. Iya, makanya Allah ta'budu syaitan, janganlah kau sembah itu setan semuanya. Ya, jadi kita hanya menyembah Allah saja. Hanya Allah yang bisa kita lakukan segalanya untuk Allah semuanya. Selain Allah namanya berhala. Dan berhala yang paling canggih adalah duit. Orang bisa melakukan segala macam dosa untuk duit. Tapi tergantung, ya, ada orang yang ambisinya tahta ada. Ya. Ada yang ambisinya harta, ada yang wanita. Ada orang
tahta yang nggak pengen, nggak pernah pengen nyalon bupati, nggak pernah nyalon presiden, nggak pernah nyalon kuwu, nggak pernah. Tapi kalau sudah jatuh cinta perempuan, masya Allah, semuanya lupa. Nah itu berarti dia sensitivitasnya pada wanita, betul nggak? Ada lagi, kalau ada wanita segitu cantiknya, pelanga, pelongo, nggak paham gitu. Tapi kalau duit, wah seperti itu. Betul nggak? Kan beda-beda. Ada lagi harta tidak tergila-gila, malah dikorban hartanya hanya untuk pengen jadi kuwu. Punya sawah 4 hektar dijual untuk nyalon kuwu. Apakah yakin jadi kuwu 5 tahun bisa beli sawah 4 hektar? Ya itulah persoalannya. Tetapi ada satu yang sifatnya average, rata-rata nih. Wanita rata-rata itu semua laki-laki adalah lemah menghadapi wanita. Banyak laki-laki kuat menghadapi harta. Banyak laki-laki kuat menghadapi tahta. Tapi sangat sedikit sekali laki-laki yang kuat menghadapi wanita. Hati-hati. Ya, itulah pendapat dari beliau-beliau tentang hukum memasang gambar di dalam rumah. Ya, semoga Anda bisa mengambil kesimpulan dan Anda setuju dari pendapat yang mana. Tapi kalau saya pribadi ini lebih setuju dengan pendapatnya beliau Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Terserah kepada Anda. Ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.